Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Naufal Muhammad Asidik di acara Foodcast, Food Technology Podcast. Nah, di Foodcast ini ada serangkaian episode yang membahas setiap departemen yang ada di HMTP. Dan kebetulan pada hari ini kita akan membahas salah satu departemen yang ada di HMTP, yaitu Departemen Ilmu dan Keprofesian. Di samping saya ada Kang Rehan Muhammad, selaku koordinator dari Departemen Ilmu dan Keprofesian. Selamat sore Kang Rehan. Selamat sore Kang Nova. Bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat Kang Nova. Sehat ya. Ya, jadi gini Kang Rehan. Di podcast ini ada beberapa pertanyaan ya yang ditujukan kepada Departemen Ilmu dan Keprofesian. Pertama-tama, apa sih Departemen Ilmu dan Keprofesian itu? Ya, sesuai dengan namanya gitu. Ilmu dan Keprofesian ini adalah departemen yang bergerak dari segi bisa dibilang pendidikan gitu ya, dari segi akademik. Cuma ilmu dan keprofesian ini ilmunya itu kita ambil dari latar belakang kita, teknologi pangan, berarti kita memang memfokuskan lebih dalam, meningkatkan wawasan ilmu kita karena kita berada di depan bidang pengembangan mahasiswa, maka kita kembangkanlah ilmu mereka. Dan juga dalam segi keprofesian kita memfokuskan kepada pelatihan, bagaimana dia mempersiapkan untuk lebih memperdalam ya ilmu teknologi pangan itu sendiri, entah dia mau menjadi seorang manajemen, wirausaha atau yang lainnya. Itu semua kami wadahi insya Allah dalam Departemen Ilmu dan Keprofesian. Seperti itu Kang Nova. Dan untuk staf di Departemen Ilmu dan Keprofesian itu ada berapa orang dan berasal dari angkatan apa saja? Ya, kami cukup banyak ya. Kami terdiri dari 8 orang, termasuk saya sendiri, di mana ada 3 orang dari angkatan 2018, lalu 2 orang dari angkatan 2019 ya, termasuk Kang Nova sendiri juga di sini. Betul. Ternyata dari Departemen Ilmu dan Keprofesian juga, dan 3 orang lagi dari angkatan 2020. Seperti itu. Untuk bentuk kegiatan sendiri di Departemen Ilmu dan Keprofesian itu seperti apa, Kang? Ya, jadi bagi Kang Tete atau rekan-rekan yang tertarik gitu, bahwa ilmu dan keprofesian ini tuh kami memfokuskannya menjadi 3 poin utama, yaitu meningkatkan pengembangan untuk mahasiswa yang terbilang masih tingkat awal masuk kuliah, mereka yang sudah menengah dan menengah akhir, dan juga yang tingkat akhir dan juga mau wisuda gitu ya, atau mencari dunia kerja. Nah, kami siapkan bagi mereka yang masih mengenal dunia kampus, kita kenalkan bagaimana sih keprofesian itu gitu ya, apa saja ilmu-ilmu yang ada di teknologi pangan, baik ilmu pangan itu sendiri atau bahkan ilmu manajemen, statistika dan yang lain-lainnya. Dan menengah, tengah dan akhir itu ada keprofesiannya kita fokuskan untuk pasca pasca kuliah nanti gitu. Bagi mereka yang bekerja, salah satu kegiatan kita itu ada training food safety gitu ya, untuk mereka yang melatih keprofesiannya gitu, dan pemahaman lebih dalam tentang keamanan pangan. Dan satu lagi kita bagi akang teteh yang misalnya mau masuk Kang Nova gitu ya, kalau misalnya mau lulus nih, biasanya kan kita ingin melamar kerja, mencari tempat kerja, terkadang kita suka kesulitan apa saja sih yang perlu dipersiapkan, lalu gimana sih cara menjawab pertanyaan-pertanyaan HR gitu ya, itu kan sulit gitu. Nah, kita beri kesempatan pelatihan di food technology interview seperti itu. Jadi nanti ketika kami adakan, jangan sampai lupa gitu ya untuk mengikuti ya Kang Naufal. Itu kesempatan bagus banget pokoknya. Itu jadi kami membagikannya beberapa tingkatan dari awal dia masuk kampus, mengenal lebih dalam, hingga nanti mereka dilatih untuk siap ketika lulus kuliah itu dia sudah punya tujuannya, karirnya seperti apa, dan dia bisa memperdalam lebih tinggi lagi gitu, bahwa ketika aku lulus teknologi pangan ya aku ingin seperti ini gitu kan. Betul. Untuk keprofesiannya sendiri di teknologi pangan itu ada apa saja ya? Ya, keprofesian di teknologi pangan secara umum kita mengelompokkannya menjadi 4 gitu ya. Ada dari akademik ya. Akademik ini sering kita sebut akademisi, di mana fokusnya nanti itu mahasiswa yang mengambil keprofesian tersebut di antaranya menjadi seorang pengajar gitu ya, jadi dosen ataupun mungkin di
tingkat sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA, ataupun dia jika memang ternyata ingin menjadi seorang ahli analis gitu ya, analis lab ataupun peneliti lainnya, dia bisa mengambil profesi tersebut. Atau juga salah satunya dia menjadi seorang konsultan. Kemudian juga ada keprofesian dari dunia ini ya, dunia industri, itu sering kita sebut dengan manajerial. Dan manajerial ini sebenarnya beriringan dengan salah satu lagi keprofesiannya, yaitu wirausaha. Karena dari wirausaha itu nanti akan berkembang hingga menjadi industri gitu. Seperti itu, Kang. Lalu yang terakhir memang ada satu lagi, jika kita lihat gitu, mungkin Kang Novel kenalnya dengan BPOM atau MUI gitu ya, Ya, LPPOM ya. dan lain-lain, itu juga ternyata termasuk dari kelompok 4 tadi, yaitu birokrat. Nah, Hmm, ini bergerak di segi pemerintahan. Seperti yang tadi disebutkan ada di BPOM biasanya ya, kalau kan Kang Novel tertarik gitu. Kalau misalnya mereka bikin regulasi batas penggunaan borak itu nggak boleh, misalnya nggak boleh ada sampai penggunaan borak misalnya. ya, Nah, ya. itu salah satu harapannya nanti Masjid Teknologi Pangan bisa bergerak di sana ataupun di kedinasan atau yang lain. Seperti itu Kang Novel untuk ya. Baik, Kang. Dan ada pertanyaan terakhir nih, Kang ya. Iya, Eh, kan sebelumnya itu pada tahun-tahun sebelumnya Departemen Ilmu dan Keprofesian itu memiliki nama Departemen PWA, betul. yaitu Departemen Pengembangan Wawasan Akademik. Nah, kenapa di periode kali ini Departemen PWA itu berganti nama menjadi Departemen Ilmu dan Keprofesian? Ya, ceritanya cukup panjang ya Kang Novel jika kita lihat historisnya ke belakang. Memang dulu bahkan namanya bukan pengembangan wawasan akademik. Hmm, Dulu itu namanya adalah pendidikan dan keprofesian. Nah, beriringan waktu berlalu gitu ya, tahun demi tahun, himpunan tahun sebelumnya mengesahkan menggantikan namanya dengan pengembangan wawasan akademik. Harapannya memang meningkatkan mahasiswa, himpunan itu menjadi pusat pengembangannya gitu ya, ya, untuk akademik mahasiswa. Sedangkan sekarang kita gunakan namanya kembali, itu ada keprofesian ditambah dengan ilmunya gitu kan, memfokuskan dari segi wawasan ilmunya dan juga melatih gitu ya bahwa seorang lulusan teknik pangan itu harus punya bekal-bekal dari profesi yang dia ambil, tidak hanya sekedar mengetahui saja tapi bisa mempelajari lebih dalam dari departemen ini. Seperti itu Kang Novel. baik. Ya, mungkin sekian dulu Kang ya untuk podcast kali ini. Terima kasih kepada Kang Rehan sudah Ya, meluangkan waktunya untuk mengikuti acara podcast. Dan kepada para food fighters juga jangan lupa ya, tonton terus episode foodcast ke depannya. Karena foodcast ini akan diadakan secara rutin. Demikian dari saya, Novel Muhammad Asidi. Pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ikuti sosial media kita yang lainnya.